Polda Metro Jaya menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus bentrokan maut di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli yang menewaskan satu orang berinisial K, 23 tahun. Ketujuh tersangka itu terdiri dari 4 orang berinisial GNA, ACL, FAM, dan ELL diduga terlibat dalam perusakan gerobak pedagang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan keterangan 8 saksi, rekaman CCTV, dan alat bukti lainnya. Sementara di Tabanan, Bali, kasus penganiayaan hingga tewas yang menimpa seorang ayah 3 anak terjadi di Banjar Jiwuk Legi akibat dugaan pencurian ayam. Polres Tabanan telah mengamankan barang bukti serta menetapkan 5 orang tersangka. Kepolisian juga melakukan ekshumasi jenazah untuk mengidentifikasi penyebab pasti kematian dan menemukan tanda-tanda kekerasan. Dan berikut ringkasannya dikutip dari tribunnews.com. Polda Metro Jaya menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus bentrokan maut di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu yang menewaskan satu orang berinisial K, 23 tahun. Ketujuh tersangka itu terdiri dari 4 orang berinisial GNA, ACL, FAM, dan ELL diduga terlibat dalam perusakan gerobak pedagang. Kemudian 3 orang berinisial SK, AS, dan OR yang diduga melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan keterangan 8 saksi, rekaman CCTV, dan alat bukti lainnya. Budi menjelaskan bentrokan bermula dari suara knalpot kendaraan yang bising hingga mengganggu warga sekitar. Pengendara kemudian diteriaki warga namun tidak terima dan kembali ke lokasi. Saat kembali, orang yang meneriakinya sudah tidak berada di tempat. Pelaku kemudian melampiaskan emosinya dengan merusak gerobak makanan milik seorang pedagang. Aksi tersebut memicu kemarahan warga setempat karena gerobak UMKM dirusak, hingga akhirnya terjadi bentrokan yang berujung pengeroyokan. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain, khususnya dalam perkara perusakan. Penanganan perkara dilakukan melalui joint investigation antara Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat agar proses penyidikan berjalan komprehensif. Terkait kondisi korban, Kombes Budi mengatakan hingga saat ini 1 orang dipastikan meninggal, sedangkan korban luka masih menjalani perawatan intensif. Di sisi lain, situasi di lokasi bentrokan telah kembali kondusif. Aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM telah berjalan normal dengan pengamanan yang masih dilakukan personel Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya. Sebanyak 188 personel gabungan disiagakan secara statis maupun patroli untuk memberikan rasa aman kepada warga sekitar. Penjagaan dilakukan pasca bentrokan yang merembet hingga ke permukiman di Jalan Tambak dan mengakibatkan 1 orang meninggal. Terbaru, bentrokan di Menteng berakhir damai. Keluarga korban tewas serahkan proses hukum ke polisi, dikutip dari Kompas TV. Warga dan pihak keluarga korban meninggal dunia dalam bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat telah sepakat berdamai. Hal ini disampaikan Ketua RT 08 RW 04 Begangsaan, Menteng, Ica Risanggeni. Kesepakatan damai itu diputuskan setelah kedua pihak melakukan pertemuan dan difasilitasi Polda Metro Jaya Senin 27 Juli. Kami sudah berdamai dengan pihak dari perwakilan yang telah meninggal dunia, kata Ica Risanggeni dalam keterangannya Senin. Lebih lanjut, dia meminta agar warga dapat menjaga situasi tetap kondusif, serta kepada masyarakat diminta tidak perlu takut jika ingin beraktivitas termasuk berdagang. Lebih lanjut, Ica turut menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban dalam insiden bentrokan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum korban meninggal dunia, Dami Renjaan, menyampaikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini ke pihak kepolisian. Dami pun mengimbau keluarga besar korban untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada aparat kepolisian, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Diberitakan sebelumnya, bentrokan 2 kelompok terjadi di Jalan Tambak, Menteng pada Minggu 26 Juli lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia berinisial K, usianya 23 tahun, dan 1 korban lainnya kritis, yaitu berinisial DS. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut dalam insiden bentrokan tersebut terdapat 2 klaster perkara yang ditangani pihak kepolisian.
Perkara pertama kata dia mengenai perusakan gerobak pedagang, di mana sudah terdapat 4 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi. Mereka masing-masing berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Sementara klaster kedua yang tengah ditangani polisi yakni terkait perkara pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Terkait perkara pengeroyokan tersebut, polisi juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka berinisial SK, AS, dan OR. Polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah pria yang diduga sebagai pencuri ayam di Kabupaten Tabanan, Bali pada Senin 27 Juli siang. Kapolres Tabanan AKBP Putu Bayu Pati mengatakan, ekshumasi dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan korban berinisial KD. Jenazah KD yang dimakamkan di tempat pemakaman Desa Adat Sidetapa, Kabupaten Buleleng, akan diperiksa kembali untuk memperkuat konstruksi perkara. Sebelumnya KD tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada Jumat 24 Juli dini hari. Korban disebut-sebut diduga mencuri ayam sebelum akhirnya diamuk massa. Ia meninggalkan 3 orang anak, 2 diantaranya masih bersekolah. Dalam video yang beredar di media sosial, putri bungsu KD tampak menangis histeris saat proses pemakaman ayahnya. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan tersebut dan terus melengkapi alat bukti, termasuk melalui proses ekshumasi jenazah korban. AKBPI Putu Bayu Pati menjelaskan, penetapan 5 tersangka dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman CCTV. Mereka dijerat pasal 261 ayat 1 Junto ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Ia menambahkan, ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah karena penyelidikan masih berlangsung. Sejumlah barang bukti diamankan mulai pisau, sebuah ketapel, dan batu kecil. AKBP Putu Bayu Pati belum dapat membeberkan jenis ayam yang diduga dicuri serta kerugian yang dialami korban. Saat anggota tiba di lokasi, penganiayaan sudah selesai terjadi. Korban ditemukan dalam keadaan sekarat dengan 3 luka robek di bagian kepala serta sejumlah luka lebam di tubuhnya. Anggota lalu membawa bantuan warga untuk membawa korban ke rumah sakit. Ia menerangkan kasus ini ditangani terpisah lantaran dugaan pencurian ayam ditangani Polsek Baturiti, sedangkan perkara pengeroyokan diselidiki Satreskrim Polres Tabanan. Di sisi lain, kasus tersebut mendapat sorotan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ia menyayangkan adanya kepala daerah yang membuat sayembara untuk menangkap pelaku kejahatan. Dalam sehari, pada 27 Juli 2026 terjadi 2 kecelakaan maut, yaitu kecelakaan beruntun yang terjadi di Pasuruan, 4 orang tewas, sementara ayah yang hendak mengantarkan anak sekolah justru ditabrak mobil hingga keduanya tewas. Dan berikut kronologi kejadiannya dikutip dari beberapa sumber. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan maut melibatkan pengendara sepeda motor dan minibus di kawasan Merak, Kota Cilegon, Banten, Senin 27 Juli. Insiden mengerikan itu mengakibatkan ayah dan putrinya tewas seketika di lokasi kejadian. Kerasnya benturan dalam insiden tragis tersebut bahkan menyebabkan sang putri yang terlempar hingga ke atap bengkel di sekitar lokasi kejadian. Detik-detik kecelakaan maut itu terekam kamera pengawas di lokasi. Dalam rekaman video, tampak minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cilegon menuju Suralaya. Saat melintas di lajur tengah, kendaraan tersebut mendadak hilang kendali dan melebar ke sebelah kanan jalan. Di saat bersamaan, melaju sepeda motor korban dari arah berlawanan yang hendak mengantarkan anak perempuannya ke sekolah. Tabrakan hebat pun tak terhindarkan. Kedua korban langsung tak sadarkan diri dengan luka parah di sekujur tubuh hingga dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi darurat. Jenazah kedua korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudi minibus telah diamankan oleh unit Gakum Satlantas Polres Cilegon guna menjalani proses
pemeriksaan hukum lebih lanjut. Meskipun kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan mendalam di lokasi kejadian, dugaan sementara mengindikasikan kecelakaan maut ini disebabkan oleh kelalaian pengemudi minibus yang mengantuk saat berkendara. Wah, semoga ini jadi pelajaran ya. Kecelakaan karambol yang menelan korban jiwa terjadi di sepanjang Jalan Raya Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin 27 Juli pagi. Insiden ini melibatkan sebuah truk pengangkut kertas yang diduga mengalami hilang kendali hingga menyundul truk box, menghantam mobil tangki air, menabrak beberapa motor dan merusak minimal 5 kediaman warga. Peristiwa naas tersebut merenggut 4 nyawa serta menyebabkan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkuloh Sumirat memaparkan bahwa insiden berdarah ini bermula sekitar pukul 5:45 WIB. Saat itu kendaraan berat bermuatan kertas tersebut meluncur dari arah Malang menuju Surabaya. Berdasarkan analisis awal serta bukti dari rekaman CCTV di area kejadian, truk disinyalir mulai hilang kendali ketika berada di area depan pabrik Indofood tak jauh dari SPBU Gempol. Hantaman awal itu mengakibatkan truk box oleng melompati pembatas jalan dan memasuki ke jalur berlawanan. Pada lokasi pertama ini, kendaraan menyeruduk mobil tangki air serta 2 sepeda motor yang melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Kendati demikian, laju truk muat kertas belum berhenti. Kendaraan terus meluncur hingga kembali menghantam truk lainnya. Benturan kedua ini membuat truk yang ditabrak terlempar menyeberangi median jalan ke arah berlawanan. Pada titik kedua tersebut, kendaraan terdorong hingga masuk ke pekarangan warga dan sempat melindas motor. Laju truk baru benar-benar terhenti setelah menyapu deretan hunian di sisi barat jalan. Tercatat sedikitnya 5 bangunan rumah warga hancur dihantam kendaraan tersebut. Rangkaian kecelakaan tragis ini memakan 4 korban jiwa dan 6 korban luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis serta penanganan identifikasi. AKP Jauhar Rizkuloh Sumirat menerangkan bahwa posisi ditemukannya para korban meninggal berada di 2 lokasi terpisah. 3 korban tewas di lokasi pertama usai truk tak terkendali itu menyapu kendaraan dari arah berlawanan, sedangkan 1 korban jiwa lainnya merupakan sopir truk muat kertas itu sendiri. Sementara itu, 6 korban lainnya mengalami luka berat hingga ringan dan langsung dirawat secara intensif di sejumlah rumah sakit di Pasuruan. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama mengingat kerusakan parah pada armada kendaraan, ditambah posisi pengemudi truk yang terjepit di balik kabin yang ringsek. Tim gabungan terpaksa menerjunkan alat berat untuk menarik bangkai kendaraan sekaligus mengevakuasi sang pengemudi. Penyelamatan korban menjadi prioritas paling mendesak. Personel gabungan dari Satlantas Polres Pasuruan, Basarnas, BPBD, PLN, hingga tim pemadam kebakaran diterjunkan langsung untuk mengamankan lokasi dari potensi bahaya susulan, seperti tiang listrik dan fasilitas publik yang terdampak. Ia juga menambahkan keterlibatan penuh lintas instansi dalam penanganan di lapangan. Dampak dari evakuasi ini membuat arus kendaraan di jalur utama Surabaya-Malang sempat mengalami kemacetan panjang. Pihak kepolisian lantas menerapkan rekayasa kontraflow dan mengalihkan sebagian arus ke jalur tol guna mengurai kepadatan. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti musibah ini melalui pengumpulan bukti, pengecekan CCTV, serta pemeriksaan para saksi di lokasi kejadian. Setelah area TKP bersih dari kendaraan yang terlibat, olah TKP lanjutan digelar. Kepolisian juga berencana menerapkan metode Traffic Accident Analysis dengan melibatkan tim dari Polda Jawa Timur. Lihat nih, ini adalah Masjid Baitur Rahman yang udah 94% pembangunannya ya guys ya. Ya tinggal itunya aja, bangunan di depan masjidnya. Kalian bisa lihat ya, pembangunannya ini ya lumayan cepet sih. Ya, ditunggu sesaat lagi untuk review-review Masjid Baitur Rahman yang udah aku bangun ini guys. Alhamdulillah selesai juga ya, ini udah hampir selesai sih, 94%. Ya, kalian bisa lihat ya. Tuh, udah lagi-lagi udah kelihatan bangunannya guys ya. Lebih bagus daripada kemarin sih di map itu, di map desa 2 Bioma. Tapi kali ini udah paling